Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nabilul Amir, berasal dari jurusan pendidikan luar sekolah. Pada kesempatan ini saya melakukan penelitian atau merancang profil suatu tokoh PLS. Saya sudah berada di suatu lembaga bimbingan belajar yang berada di Jalan Tui, Belimbing. Pada kesempatan ini saya sudah bersama pemilik suatu lembaga pendidikan bimbingan belajar di bimbingan belajar yang berada di Jalan Tui. Halo, selamat siang Kak. Iya, selamat siang. Apakah maaf mengganggu waktu aktivitas Kakak? Apa boleh nama Kakak siapa, tempat tinggal lahir, dan di mana asal tempat tinggal Kakak? Oke. Jadi nama saya Okmira Jasi, biasa dipanggil Kak Nira. Saya lahir di Padang tanggal 5 Oktober 1988. Alamat asal saya di sini itu Jalan Tui Kuranji nomor 26 RT 04 RW 3 Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Studi sarjana, apakah Kakak di universitas manakah Kakak tamat atau melakukan kegiatan jurusannya apakah? Ya, jadi saya tamatan Universitas Negeri Padang. Jurusan saya fisika. Untuk program studinya itu pendidikan fisika. Kapan awal berdirinya suatu lembaga bimbingan belajar yang Kakak dirikan ini, dan apa nama lembaga belajar yang Kakak dirikan ini? Coba jelaskan sedikit Kakak. Oke, jadi saya mendirikan lembaga pendidikan ini itu awalnya pada tanggal 20 Februari tahun 2013. Untuk namanya mungkin bisa dilihat, itu namanya Global Intelligence Academy atau biasa kita singkat dengan GIA. Jadi orang lebih sering menyebut lembaga pendidikan saya ini itu Bimbel GIA. Oh, terima kasih Kak. Iya. Nama bimbingan belajar Kakak itu GIA. Iya. Singkatannya dari Global Intelligence Academy. Apa arti dari suatu lembaga bimbingan belajar yang Kakak dirikan ini? Oke. Jadi kalau kita artikan itu secara keseluruhan saja, kita ingin punya lembaga pendidikan atau bimbingan belajar itu yang selain menjelaskan atau mengajarkan tentang kecerdasan yang dipelajari di sekolah, itu kita juga ingin mendunia. Jadi global itu kan artinya dunia gitu ya. Gitu. Jadi lebih kurang seperti itu, kita ingin punya lembaga pendidikan yang suatu saat nanti itu bisa dikenal dan memang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk para siswa. Oh, terima kasih Kak. Arti dari nama GIA tersebut yaitu Kakak ingin bimbingan belajar Kakak mendunia atau dikenal di seluruh siswa-siswi yang berada di lingkungan sekitar maupun baik negara dan mendunia menyeluruh. Sebelum Kakak mendirikan tempat les ini atau tempat lembaga bimbingan belajar ini, apakah sebelumnya Kakak sudah mengajar atau bekerja di tempat lain atau suatu lembaga bimbingan belajar yang berada di lingkungan sekitar atau sekitar tempat tinggal Kakak ini? Iya, jadi sebelumnya saya pernah mengajar juga. Saya mengajar di bimbingan belajar juga. Jadi mungkin kalau untuk sebut nama kayaknya kurang bagus juga gitu ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah punya pengalaman mengajar di bimbel juga gitu. Jadi sebelum saya mendirikan ini, saya sebelumnya pernah menjadi tenaga pengajar di sebuah bimbel yang ada di Kota Padang. Kenapa bisa terbesit Kakak untuk mendirikan tempat les yang sudah berdiri selama 8 tahun sejak 2013, maaf Kak. Apa dorongan Kakak? Apakah dari dorongan orang tua, rekan-rekan, atau teman-teman, adik, atau saudara kandung Kakak sendiri untuk melakukan aktivitas mendirikan suatu lembaga pendidikan yang cukup besar di lingkungan sekitar ini Kak? Jadi untuk motivasi atau dorongan mendirikan ini itu yang pertama karena memang
hobi ya, hobi saya memang hobi mengajar seperti itu. Jadi saya suka mengajar, sudah sejak dari kecil itu memang hobi mengajar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya pengalaman. Jadi kebetulan di tempat saya mengajar sebelumnya, saya sempat jadi koordinator di sana. Jadi sedikit banyaknya saya tahu bagaimana proses sebuah bimbingan belajar begitu. Bagaimana mengatur jadwalnya, nanti untuk siswanya seperti apa, gambaran biaya les dan segala macam. Saya punya pengetahuan tentang itu. Jadi itu yang kedua. Jadi saya sudah punya pengalaman mengenai sebuah bimbel. Nah, kebetulan karena saya jadi koordinator di sana, saya merasa ada ilmunya, makanya saya ingin coba juga gitu. Kan nggak ada salahnya kita punya juga lembaga pendidikan sendiri tanpa bekerja di tempat lembaga pendidikan lain seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kebetulan adik saya sendiri itu juga lulusan Universitas Negeri Padang, jurusan fisika juga. Nah, jadi kami berdua punya motivasi yang besar untuk mendirikan lembaga pendidikan ini begitu. Terima kasih Kak. Dorongan yang pertama yaitu Kakak termotivasi dari sejak dini atau sejak kecil untuk membangun atau mendirikan suatu lembaga pengajar atau lembaga bimbingan belajar di daerah Kakak tersebut. Yang kedua, faktornya itu Kakak sudah bekerja atau memiliki pengalaman yang baik untuk mengelola suatu lembaga bimbingan belajar yang Kakak dirikan ini. Yang ketiga yaitu faktor pendorongnya itu dorongan dari adik Kakak. Adik Kakak berpengaruh besar terhadap kemajuan les ini supaya terinspirasi dan memulihkan semangat Kakak untuk memajukan suatu lembaga les ini. Adik Kakak bisa saling bertukar pikiran atau menginspirasi supaya bisa menjadikan suatu lembaga les ini menjadi dikenal orang di lingkungan sekitar maupun lingkungan yang berada di Kota Padang ini. Baik, awal berdirinya tempat les ini, apakah ada dorongan dari orang tua Kakak atau tidak? Ya sebenarnya kalau orang tua sendiri tentu menginginkan ya sama seperti orang tua pada umumnya, ingin anaknya menempuh jalur yang aman begitu ya. Kalau kita mendirikan sebuah usaha ya yang pertama tuh mental harus kuat gitu kan. Kemudian kan kita ibaratnya tidak bisa menjamin kedepannya akan seperti apa gitu. Nah jadi kalau untuk orang tua sendiri sebenarnya ingin jalurnya yang aman. Nah seperti mungkin menjadi PNS. Jadi sebelumnya saya sebenarnya punya cita-cita ingin jadi dosen gitu. Tapi setelah saya mengajar di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah bimbel, pikiran dan mindset saya itu berubah kayak gitu. Jadi cita-cita yang dulunya ingin menjadi dosen itu mulai beralih. Nah, kenapa saya tidak coba buka usaha sendiri? Saya merasa mungkin dengan begini bisa bermanfaat untuk banyak orang karena saya bisa menampung teman-teman yang memang berminat mengajar juga. Jadi saya merasa bisa membuka lapangan kerja. Nah, setelah saya punya pengalaman itu, mindset saya berubah. Jadi saya ingin mendirikan lembaga sendiri. Memang awalnya orang tua mungkin ada sedikit keberatan gitu. Kenapa nggak lanjut S2 saja, kemudian nanti menempuh jalur ya ikutilah seperti yang awalnya saya mau gitu kan, yang seperti cita-cita saya menjadi dosen ya begitu. Tapi saya dan adik saya berusaha untuk menjelaskan dengan baik. Kami bertekad untuk mencoba membesarkan bimbel yang sudah kami dirikan ini hingga akhirnya untuk sampai untuk sekarang gitu ya, orang tua saya merasa bersyukur juga karena saya memilih jalur ini gitu. Jadi kalau misalnya dibilang tidak ada dorongan dari orang tua, tidak bisa juga seperti itu. Walaupun awalnya orang tua mungkin ya namanya baru buka usaha, tentu banyak yang harus dikorbankan, banyak yang perjuangannya gitu, perjuangannya cukup berat. Awalnya memang orang tua sedikit keberatan karena ingin saya menempuh jalur yang aman gitu ya, kami menempuh jalur yang aman. Tapi setelah melihat bagaimana progres dari bimbingan belajar ini, itu orang tua mulai yakin dan percaya dan memang memberikan motivasi yang besar untuk kami gitu, untuk memang benar-benar memajukan dan membesarkan bimbingan belajar kami ini.
gitu. Jadi peran orang tua ya cukup besar juga di sini. Gitu. Oh gitu Kak. Peran orang tua memang cukup besar dalam mendorong suatu lembaga belajar ini. Jadi kakak dulunya termotivasi dengan di mana adik kakak memberikan aspirasi atau dorongan supaya kakak bertekad untuk memajukan suatu lembaga belajar tersebut. Awal berdirinya tempat les ini, ada berapa orang siswa yang mengikuti proses bimbingan belajar dan berapa tenaga pengajar yang kakak kendalikan di dalam mendirikan suatu lembaga belajar ini? Oke, jadi pada awalnya itu kita hanya punya 60 siswa, tapi kami tetap bersyukur karena untuk sebuah lembaga pendidikan yang masih baru istilahnya kan orang belum kenal, belum tahu gitu. Tapi kami sudah bisa mendapatkan 60 orang siswa, itu rasanya sudah senang gitu ya. Jadi dengan 60 siswa itu waktu itu kita punya 6 orang tenaga pengajar gitu, untuk semester pertama. Tapi semester selanjutnya itu mulai bertambah sampai pada akhirnya kita untuk jumlah siswa itu bisa mencapai 200 orang. Awal berdirinya les ini jumlah siswa yang mengikuti proses belajar 60 orang dan tenaga pengajarnya 6 orang. Iya. Jumlah siswanya 60 orang dan pengajarnya 6 orang. Iya. Jadi bagaimana cara kakak mempromosikan tempat bimbingan belajar ini supaya dikenal oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat yang berada di luar lingkungan sekitar kakak, supaya lembaga belajar kakak bisa berjalan maju pada saat sekarang ini? Apakah secara lisan, apakah mengajak dari siswa ke siswa melalui berbincang belajar di sini, atau kakak mendatangkan sekolah ke sekolah, atau kakak memasang suatu pamflet supaya orang bisa tertarik untuk belajar di suatu lembaga yang kakak dirikan ini? Oke, jadi kalau cara kita mempromosikan bimbel ini, itu yang pertama memang kita ada datang ke sekolah-sekolah, karena kebetulan di sini itu selain banyak komplek, biasanya di setiap jalan itu ada ada sekolah dasar gitu. Jadi itu yang kita lakukan, kita datang ke beberapa sekolah, kita bagikan brosur, tapi tidak cuma itu. Jadi kita melakukan sebuah event khususnya untuk siswa kelas 6, kita mengadakan tryout. Jadi mengadakan tryout, anak-anak di sekolah itu kita undang untuk datang ke sini. Nah, tryoutnya untuk yang pertama tuh kita lakukan tryout gratis. Nah, nanti siswa-siswa yang mendapat peringkat 1, 2, 3 itu kita tawarkan untuk mencoba les gratis di sini. Jadi dengan begitu setidaknya untuk siswa SD yang ada di sekitaran Belimbing mulai tahu gitu ya, oh berarti di Jalan Tui ini ada sebuah bimbel gitu ya, bimbel Gia. Jadi datanglah mereka untuk mencoba belajar di sini. Kemudian yang kedua, kita juga mendatangi rumah-rumah, kita juga jalan door to door gitu ya, kita jalan ke komplek-komplek, kita datang ke rumah-rumah, kita bagikan brosur. Nah, itu pada awalnya. Kemudian selain itu, di samping kita mencoba memperkenalkan kepada masyarakat yang ada di sekitar sini, kita juga tentunya meningkatkan kualitas tenaga pengajar kita. Jadi kita setiap awal semester itu mengadakan jam pintar supaya semua tenaga pengajar yang mengajar di bimbel Gia ini itu punya persiapan yang matang untuk mengajar gitu. Jadi kalau misalnya teachernya sudah enak mengajar, bisa memberikan ilmunya dengan baik, bisa menjelaskan dengan baik, pasti siswa yang mengikuti pembelajaran itu juga mengerti gitu dengan apa yang diajarkan. Nah, dengan begitu karena merasa siswanya di sini merasa puas dengan pelayanan kita, maka nanti pastinya dia akan mengajak temannya juga bicara dengan teman-teman yang ada di sekolahnya, sehingga mereka juga termotivasi untuk les di sini begitu. Jadi intinya kita selain kita coba dulu pas awal-awal kita coba lakukan promosi, nah untuk selanjutnya itu pokoknya kita tetap meningkatkan kualitas layanan kita gitu. Terima kasih atas cara-cara kakak bisa memajukan tempat bimbingan belajar ini. Dengan yang pertama yaitu dengan cara melakukan tryout gratis.
trayek gratis itu berdampak baik bagi kemajuan bimbingan belajar kakak ini. Pada saat sekarang ini siswa-siswi dorongan belajarnya yang kurang cukup memungkinkan atau kurangnya motivasi dari dalam diri maupun orang tuanya, sehingga dia tidak malas belajar, sehingga dia tidak ingin mengetahui apa pentingnya pengetahuan pada saat sekarang ini. Yang kedua yaitu kakak datang rumah ke rumah supaya dia tertarik dengan bimbingan belajar yang kakak dirikan ini. Yang ketiga yaitu dengan cara kakak memperbaiki atau merancang sebaik-baiknya supaya lembaga belajar yang kakak dirikan ini berjalan dengan baik, dengan mendorong tenaga pengajar yang profesional supaya memiliki skill untuk mengajar, mengetahui pola pikir dan cara pengembangan ilmu yang akan diberikan kepada siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung di bimbingan belajar ini. Saja mata pelajaran yang ada pada tempat lembaga belajar yang kakak dirikan ini. Oke, jadi mata pelajarannya itu sesuai tingkatan. Kebetulan kita di sini mulai dari SD sampai SMA gitu ya. Untuk SD itu kita mengajarkan semua mata pelajaran, sedangkan untuk SMP itu kita mengajarkan 8 mata pelajaran. Matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, IPS, agama, PKN dan juga bahasa Indonesia. Sedangkan untuk SMA kita mengajarkan 6 mata pelajaran. Kebetulan di sini jurusan jurusan siswa yang diterima itu yang jurusan IPA gitu ya. Jadi mata pelajarannya matematika wajib, matematika peminatan, fisika, kimia, biologi dan juga bahasa Inggris. Oke. Saat sekarang ini ada pandemi COVID-19, apakah berpengaruh dalam proses belajar mengajar yang kakak lakukan? Apakah pengaruh lainnya kah? Oke, jadi saat pandemi sekarang ini, pandemi COVID-19 itu tentunya ada pengaruh ya terhadap proses belajar mengajar kita. Yang pertama itu dari jumlah siswa. Biasanya kita satu kelas itu bisa sampai 12 orang. Untuk saat ini kita hanya maksimal 5 orang. Kemudian yang kedua, siswa yang biasanya datang ke sini itu biasa saja tidak pakai apa-apa. Nah, kalau untuk sekarang kita harus mengikuti protokol kesehatan. Siswa diwajibkan memakai masker gitu ya. Kemudian harus rajin mencuci tangan dan sebagainya. Terima kasih kak atas meluangkan waktu kakak untuk saya untuk merancang profil tokoh PLS pada kesempatan sekarang ini. Iya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Nabil Amir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.